Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini kita anak-anak Tuhan terus dikuatkan, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah menjalaninya. Namun ketika kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, maka ada sukacita, ada pengharapan, ada ketenangan dalam kita menghadapi setiap badai. Kenapa? Karena ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Ketika ada orang bersepakat berdoa, maka Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, saudaraku, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus tinggal dalam kebenaran yang memerdekakan, sehingga apapun yang kita gumuli hari-hari ini, masalah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tahu dan kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita, saudaraku. Bahwa firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, Dia akan menyediakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin. Orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan gak akan gentar menghadapi pergumulan. Orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan gak akan takut menghadapi masalah. Betul, pergumulan masih ada. Betul, dalam mengiring Tuhan tidak serta-merta masalah langsung hilang. Tapi kita tahu bersama Yesus kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat. Kita tahu bersama Yesus kita akan masih lihat mujizat sampai hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Di saat ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami, sehingga kalau hari ini sampai hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami rindu mendengarkan kembali sebagian daripada firman-Mu, firman-Mu yang menerangi setiap langkah hidup kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur pasal 103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara bisa lihat di sana dalam Mazmur 103 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini perkataan Daud, saudaraku. Perhatikan perkataan Raja Daud. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, jadi pertanyaan sekarang, Daud bicara kepada siapa? Daud bicara kepada dirinya sendiri, saudara. Daud bicara kepada dirinya sendiri. Mungkin sebagian kita bilang, ngapain kita ngomong buat diri sendiri? Saudaraku, kalau dalam bahasa dunia ada yang disebut dengan afirmasi positif, saudaraku. Sehingga kita perlu memperkatakan firman. Kita perlu menguatkan diri kita. Karena begini, ada kalanya ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita nanggung buat diri kita sendiri. Ada kalanya kita menghadapi pergumulan, kita berjalan sendiri. Ada kalanya kita menghadapi tantangan, kita hadapi sendiri. Orang-orang di sekeliling kita tidak lagi bisa menguatkan kita. Lalu siapa yang menguatkan kita selain Tuhan tentunya? Tentu diri kita sendiri. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita menguatkan diri kita sendiri. Itu sebabnya penting untuk kita tahu banyak firman Tuhan. Untuk apa? Kita mengkonfirmasi. Bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. No, Tuhan tidak perlu diingatkan. Tetapi kita perlu menguatkan diri kita sendiri untuk tetap teguh percaya. Amin. Itu sebabnya Daud mengatakan kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Saudara, saya ngajak setiap kita umat Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang down, hari-hari ini engkau sedang terpuruk, dan mungkin orang-orang di sekelilingmu tidak lagi bisa menguatkanmu, ini saatnya engkau bangkit memperkatakan firman Tuhan. Engkau perlu berkata-kata kepada dirimu sendiri agar
iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan dan kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan kita berkata-kata kepada diri kita sendiri. Untuk menguatkan, meneguhkan hati kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Suatu kali ada seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun, saudaraku. Dan tahu saudara, ketika dia sedang bertemu dengan Yesus, maka apa yang dilakukannya? Firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 5 ayat 27 dan 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mencoba mendekati Yesus dari belakang. Berarti Yesus tidak tahu. Pada saat itu Yesus tidak tahu dan menjamah jubahnya. Kenapa perempuan pendarahan 12 tahun ini menjamah jubahnya? Karena ada sesuatu yang dia katakan di ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sesuai dengan imannya jadi padanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh perempuan pendarahan selama 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dari mana lahir perkataan itu? Tentu perkataan itu dia yang mengucapkan sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman. Bagaimana dia ke tempat satu, ke tempat yang lain. Dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia habiskan uangnya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menemukan kesembuhan. Sampai dalam satu titik dia bertemu dengan Yesus. Dia pernah mendengar tentang Yesus. Dan disitulah dia mulai memperkatakan suatu perkataan yang powerful. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa yang engkau ucapkan, itu yang dikatakan, dikerjakan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28, firman Tuhan bilang begini, katakanlah kepada mereka, kepada bangsa Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi belajar untuk memperkatakan apa yang memberkati hidupmu. Belajar untuk memperkatakan apa yang menguatkan imanmu. Karena apa yang saudara dan saya katakan, itu yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Wow, betapa powerful firman Tuhan ini, saudara. Apa yang kita ucapkan, makanya kita belajar mengucapkan apa yang menguatkan iman kita. Jangan bilang, aduh saya nggak bisa nih. Aduh rumah tangga saya pasti hancur. Aduh rumah tangga saya, aduh usaha saya pasti berantakan. Aduh bisnis saya. Betul, yang kita lihat sesuai dengan realita itu yang terjadi. Tapi ingat, dalam perkataanmu engkau punya kuasa. Dan ketika engkau berkata-kata kepada dirimu sendiri, itu membangkitkan imanmu, meneguhkan hatimu, dan mengembalikan engkau kepada pengharapan kepada Kristus. Belajar untuk memperkatakan hal-hal yang meneguhkan imanmu. Belajar untuk memperkatakan hal-hal yang menguatkan imanmu. Hari ini ubah kosakata kita. Sama-sama bilang sama saya harus merubah kosakata saya yang keluar dari mulut saya. Perkatakan apa yang membangun imanmu. Perkatakan apa yang meneguhkan hatimu. Perkatakan apa yang menguatkan diri. Sehingga ketika engkau saat ini sedang terpuruk, saat ini engkau sedang lemah, perkatakan, Tuhan aku percaya engkau pasti tolong aku. Sekalipun kita belum melihat, kita mulai memperkatakan, maka saat itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Belajar untuk memperkatakan apa yang membangun. Belajar untuk memperkatakan kepada dirimu sendiri apa yang menguatkan imanmu dan apa yang membuat engkau tetap terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh setiap kali kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ada hal-hal dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan tetap akan Tuhan buat dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan untuk belajar untuk memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat kami teguh dalam iman, membuat kami tetap terus mengiring Tuhan. Hari ini kami mau memperkatakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ingatkan setiap kami umat-Mu untuk tetap terus berkata-kata kepada diri kami sendiri, untuk menguatkan hati kami, meneguhkan hidup kami. Karena apa yang kami katakan itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang susah, mereka Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang terikat, terbelenggu oleh karena satu dan lain hal, dalam nama Yesus terlepas. Kuasa Allah berkarya dalam hidup masing-masing kami. Firman termaterai dalam hidup kami.
langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.